Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikayat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya, amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan menyimak kisah perjalanan Dinda, seorang TikToker populer yang terjebak di persimpangan antara popularitas dunia maya dan panggilan spiritualnya. Dalam pencarian akan kebenaran, Dinda menghadapi ujian-ujian yang menggugah, membawanya pada sebuah pengalaman yang mendalam dan tak terduga. Sahabat Al-Hikayat, mari berkisah tentang perjalanan Dinda dalam merangkul nilai-nilai kehidupan yang lebih mendalam dan bermakna. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di dalam hadis dikatakan, Nabi Muhammad bersabda, barang siapa bersholawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersholawat kepadanya 10 sholawat dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. Dinda adalah seorang TikToker populer di Indonesia yang dikenal dengan konten-konten fashion dan travelnya. Setiap video yang ia unggah selalu viral dan mendapat banyak like serta komentar. Pengikutnya selalu menantikan unggahan-unggahan barunya yang selalu segar dan menghibur. Dinda hidup dari popularitasnya ini mengandalkan endorse dari berbagai produk fashion, terutama pakaian dan aksesoris modern. Suatu hari, Dinda membaca sebuah komentar yang menyarankan agar ia membuat lebih banyak konten tentang review hijab dan tempat-tempat Islami. Kak Dinda, coba dong review hijab yang lagi tren sama tempat-tempat Islami yang bagus buat wisata religi, tulis salah satu pengikutnya. Dinda merasa komentar ini cukup inspiratif, dan mungkin bisa menjadi peluang baru untuk memperluas audiensnya. Melihat potensi keuntungan besar dari ide tersebut, Dinda merasa tergugah. Ia berpikir bahwa dengan menambah konten-konten religius, ia tidak hanya akan mendapatkan lebih banyak pengikut, tetapi juga menarik sponsor dari produk-produk Islami yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Ini bisa jadi peluang besar, pikirnya. Dinda kemudian mengajak Mardiah, co-star dalam videonya yang lebih religius, untuk berkolaborasi. Mardiah dikenal oleh para pengikutnya sebagai sosok yang taat, dan sering memberikan nasihat-nasihat agama di media sosial. Dinda merasa kehadiran Mardiah dalam konten-konten barunya akan menambah citra religiusitasnya di mata publik. Mardiah, aku ada ide baru, katanya suatu hari. Gimana kalau kita buat konten review hijab dan tempat-tempat Islami? Tawar Dinda. Bagus juga idenya, Din, aku setuju. Ini bisa jadi kesempatan untuk menyebarkan kebaikan juga, jawab Mardiah dengan antusias. Dengan demikian, mereka mulai merencanakan konten-konten baru yang akan menampilkan review hijab dan tempat-tempat Islami. Bersama Mardiah, Dinda mempersiapkan segala sesuatu untuk menjalankan rencana baru ini. Mereka mulai mencari informasi tentang hijab-hijab terbaru yang bisa mereka review, serta lokasi-lokasi wisata religi yang bisa mereka kunjungi. Kita mulai dari tempat yang dekat-dekat dulu ya, biar lebih gampang, kata Dinda, dan Mardiah pun setuju. Beberapa minggu setelah mereka mulai membuat konten baru, Dinda mendapatkan undangan untuk membuat konten di kafe baru bernama Paradiso Midnight. Kafe ini terkenal dengan konsep modern dan makanan yang lezat. Ini bisa jadi konten yang bagus Mardiah, kita bisa makan sepuasnya dan buat review juga, kata Dinda dengan semangat. Namun, Mardiah menolak ajakan tersebut dengan tegas. Dari namanya saja, aku sudah tidak yakin itu tempat yang benar, Din. Lagi pula, aku hari Minggu ini ada pengajian, jawab Mardiah dengan nada serius. Aku rasa kita harus lebih selektif memilih tempat untuk konten kita. Dinda tidak bisa menerima penolakan tersebut. Tapi ini kan cuma kafe, bukan tempat maksiat. Lagi pula, kita bisa dapat banyak viewers kalau tempatnya menarik, balas Dinda dengan nada memaksa. Namun, Mardiah tetap ada pendiriannya. Aku tidak bisa, Din. Maaf, aku ada pengajian. Ujarnya, perdebatan antara mereka semakin sengit. Kau selalu saja begitu, Mardiah. Kau pikir semua ini mudah. Kita butuh konten yang menarik untuk terus bertahan, kata Dinda dengan suara yang mulai meninggi. Mardiah mencoba menenangkan Dinda. Din, aku hanya ingin kita tetap berada di jalur yang benar. Popularitas bukan segalanya. Dengan kecewa dan marah, Dinda memutuskan untuk pergi sendiri ke Paradiso Night dan membuat konten tanpa Mardiah. Baiklah kalau begitu. Baik, kata Dinda sambil berlalu. Ia merasa Mardiah terlalu kaku dan tidak memahami betapa pentingnya popularitas bagi karir mereka. Di kafe tersebut, Dinda membuat video yang sangat menarik. Ia menikmati makanan yang disajikan dan mengunggah video tersebut ke TikTok. Namun, tanpa ia sadari, keputusan untuk pergi sendiri ini akan membawa dampak besar dalam hidupnya di masa depan. Beberapa bulan kemudian, Dinda mendapatkan sponsor dari sebuah brand hijab terkenal untuk melakukan umroh dan membuat konten di Tanah Suci. Dinda,
kami ingin mengajakmu untuk berangkat umroh dan membuat konten tentang hijab kami di Mekah dan Madinah, ujar perwakilan dari brand tersebut. Dinda merasa sangat beruntung mendapatkan kesempatan ini. Dinda segera mengajak Mardiah untuk ikut dalam perjalanan tersebut, karena menurutnya Mardiah akan lebih menarik penonton muslim dan semakin membuatnya populer. Mardiah, kita dapat sponsor untuk umroh, ayo ikut, ini kesempatan besar untuk kita, kata Dinda dengan penuh semangat. Mardiah pun setuju, meskipun ia sedikit ragu dengan niat Dinda yang lebih berorientasi pada konten daripada ibadah. Persiapan keberangkatan mereka dilakukan dengan sangat teliti, Dinda dan Mardiah mengurus segala sesuatu mulai dari visa, tiket pesawat, hingga penginapan di hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Kita harus memastikan semua persiapan ini berjalan lancar, kata Dinda sambil mengecek daftar peralatan yang perlu dibawa. Mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta dengan penerbangan langsung ke Bandara King Abdulaziz di Jeddah. Ini pertama kalinya aku ke Tanah Suci, aku harap semuanya berjalan lancar, kata Dinda kepada Mardiah saat mereka menunggu penerbangan. Mardiah hanya tersenyum dan mengangguk, berdoa dalam hatinya agar perjalanan mereka diberkahi. Setibanya di Jeddah, mereka melanjutkan perjalanan ke Mekah dengan bus yang disediakan oleh pihak travel umroh. Perjalanan ini terasa begitu spiritual, aku merasa sangat dekat dengan Allah, kata Mardiah. Namun, Dinda lebih fokus pada rencana konten yang akan mereka buat selama di sana. Kita harus buat video yang bagus, Mardiah, ini kesempatan kita untuk dikenal lebih luas, kata Dinda. Saat mereka tiba di Mekah, Dinda dan Mardiah segera menuju hotel mereka dan mempersiapkan diri untuk menjalankan rangkaian ibadah umroh. Meski dalam hati kecilnya, Dinda lebih memikirkan bagaimana cara mengambil gambar yang bagus di tempat-tempat suci tersebut. Pada hari pertama mereka di Mekah, Dinda dan Mardiah berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf. Suasana di sekitar Ka'bah begitu ramai, namun penuh hikmat. Lihat, Mardiah, ini sangat indah, kita harus mengambil gambar di sini, kata Dinda sambil mengeluarkan ponselnya. Namun, saat sedang melakukan tawaf, Dinda mulai merasakan keanehan pada kulitnya. Kulitnya tiba-tiba terasa panas dan mulai melepuh, seolah-olah terbakar. Mardiah, duh, kulitku, kenapa terasa panas sekali? Tanya Dinda panik. Mardiah melihat keadaan Dinda dan segera menyarankan untuk berhenti dan mencari bantuan medis. Rasa sakit yang luar biasa membuat Dinda semakin panik. Mereka segera menuju tim medis terdekat di area Masjidil Haram. Dokter, tolong periksa teman saya, kulitnya terbakar tanpa sebab yang jelas, kata Mardiah kepada dokter yang bertugas. Setelah pemeriksaan, dokter tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas kondisi kulit Dinda yang terbakar. Ini aneh, tidak ada tanda-tanda luka bakar atau alergi yang bisa menyebabkan ini, kata dokter sambil menggelengkan kepala. Dinda merasa bingung dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi padaku, gumamnya dalam hati. Mardiah mulai curiga bahwa ini adalah azab dari Allah karena dosa-dosa yang mungkin telah dilakukan Dinda di masa lalu. Setelah mendapatkan perawatan sementara, Dinda dan Mardiah kembali ke hotel. Dinda tidak bisa tidur karena rasa sakit dan ketakutan yang menghantuinya. Mardiah, aku takut, apa yang terjadi padaku? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Mardiah mencoba menenangkan Dinda dengan membaca doa dan meminta pertolongan dari Allah. Di malam hari, rasa sakit Dinda sedikit mereda, namun perasaan takut masih menghantui dirinya. Ia mulai berpikir tentang dosa-dosa yang mungkin telah ia lakukan dan memohon ampun kepada Allah dalam hatinya. Ya Allah, ampuni aku jika aku telah melakukan kesalahan, bisik Dinda sebelum akhirnya tertidur dengan lelah. Tengah malam, saat sedang tertidur, ia bermimpi masuk ke neraka, mimpi itu begitu nyata dan mengerikan. Dinda melihat dirinya berada di sebuah tempat maksiat yang pernah ia promosikan di salah satu konten videonya. Suasana tempat itu gelap dan penuh dengan jeritan serta tangisan, namun diiringi musik jeda-jeduk yang justru membuat semakin mengerikan. Orang-orang di sekitarnya tampak menderita, dihajar oleh api yang menyala-nyala. Apa yang terjadi di sini? Tanya Dinda dengan suara gemetar. Mardiah, Mardiah, teriak Dinda memanggil temannya, namun tak ada jawaban. Seorang malaikat penjaga neraka mendekatinya dan berkata dengan suara keras, inilah balasan bagi mereka yang mempromosikan kemaksiatan dan menyesatkan orang lain. Dinda melihat dirinya dan para followernya dihajar oleh api neraka. Rasa sakit yang ia rasakan dalam mimpinya sangat nyata, seolah-olah tubuhnya benar-benar terbakar. Masuklah ke dalam neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, kata malaikat itu lagi. Dinda merasa ketakutan dan menyesal. Ia teringat semua konten yang pernah ia buat, terutama yang mempromosikan tempat-tempat maksiat dan mempromosikan pakaian yang membuka aurat. Ya Allah, ampunilah aku, bisiknya dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Dalam mimpi itu, Dinda melihat Mardiah yang menangis dan berdoa untuknya. Dinda, sadarlah, kamu harus bertobat, kata Mardiah dengan suara lembut namun tegas.
Dinda tersadar bahwa selama ini ia telah terlalu fokus pada popularitas dan keuntungan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya. Saat Dinda terbangun dari mimpi itu, ia merasa sangat lelah dan ketakutan. "Mardiah, aku bermimpi buruk, aku melihat diriku di neraka," katanya dengan suara gemetar. Mardiah memeluk Dinda dan berkata, "Ini mungkin adalah peringatan dari Allah, kamu harus bertobat Dinda, Allah Maha Pengampun." Dinda menangis dan mengakui dosa-dosanya kepada Mardiah. Ia merasa sangat bersalah atas semua perbuatannya. "Aku menyesal telah mempromosikan tempat-tempat maksiat dan membuka aurat dalam konten-kontenku. Aku berjanji akan berubah dan bertobat," kata Dinda dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa hari beristirahat dan merasa sedikit lebih baik dari serangan pertama di Masjidil Haram, Dinda merasa masih memiliki tanggung jawab yang belum selesai. "Aku harus menyelesaikan umroh ini Mardiah, aku masih punya tanggung jawab," kata Dinda dengan tekad yang kuat. Namun, Mardiah mengingatkan Dinda untuk tidak memaksakan diri. "Dinda, jangan paksakan dirimu, kondisimu belum sepenuhnya pulih," kata Mardiah dengan penuh kekhawatiran. "Apa gunanya kita melakukan ibadah jika kau tidak dalam kondisi baik?" kata Mardiah menasehati. "Kau tahu apa?" bentak Dinda dengan nada kasar. "Kau bisa kesini juga gara-gara aku," lanjut Dinda dengan nada marah. "Aku yang mendapatkan sponsor ini, dan aku harus menyelesaikan tugas ini." Perdebatan mereka semakin panas. "Ini bukan tentang siapa yang mendapatkan sponsor Dinda, ini tentang kesehatanmu dan niat kita dalam beribadah," ujar Mardiah tegas. "Jangan sok suci Mardiah, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan?" teriak Dinda semakin marah. Mardiah terdiam sejenak, merasa sangat terluka dengan kata-kata Dinda. "Aku hanya ingin yang terbaik untukmu Dinda, tapi jika kau tidak bisa melihat itu, mungkin kita tidak seharusnya bersama," jawab Mardiah dengan suara bergetar. Perdebatan itu membuat hubungan mereka renggang. Dinda merasa kecewa dan marah, sedangkan Mardiah merasa sedih dan terluka. Mereka mulai menjaga jarak satu sama lain, meskipun berada di tempat yang sama. "Aku tidak butuh nasihat dari seseorang yang tidak mengerti posisiku," gumam Dinda dengan marah saat ia berjalan menjauh. Dinda tetap bertekad untuk melakukan live streaming di depan Ka'bah. Ia mengenakan gamis yang menjadi sponsornya, dan mulai menyiapkan peralatan untuk siaran langsung. "Ini adalah momen yang sangat penting, aku harus melakukannya dengan sempurna," pikir Dinda, meskipun hatinya masih dipenuhi amarah. Saat live streaming dimulai, Dinda dengan penuh semangat menunjukkan gamis yang dipakainya kepada para pengikutnya. "Halo semuanya, Assalamualaikum, Alhamdulillah wa syukurillah, saat ini aku sedang berada di Masjidil Haram. Ini adalah koleksi terbaru dari gamis favorit, model terbaru dengan bahan katun yang sangat adem dan nyaman dipakai di tengah cuaca panas Makkah," katanya dengan senyuman yang memancarkan kegembiraan. Dia menunjukkan warna-warna yang tersedia. "Kita punya warna putih untuk nuansa kesucian, hitam yang elegan, dan biru muda yang segar. Dalam gamis ini, terdapat detail rendah yang cantik di bagian lengan dan bawah, memberikan sentuhan feminin dan anggun," tambah Dinda sambil memperlihatkan detail rendah tersebut kepada kamera. "Saat ini sedang ada promo spesial untuk bulan ini, dengan diskon 20% untuk pembelian langsung di website favorit. Jadi, jangan lewatkan kesempatan ini untuk memiliki gamis berkualitas dengan harga terjangkau." Sambil Dinda berbicara, kolom komentar di layar terus bergerak dengan cepat. "Wow, gamisnya bagus banget Dinda," tulis salah seorang pengikut setianya. "Kamu semakin cantik kalau berhijab Dinda, semoga selalu istiqomah," komentar pengikut lainnya. Beberapa pengikut bahkan langsung mengunjungi website favorit untuk melihat koleksi lebih lanjut dan memanfaatkan promo spesial yang ditawarkan. Dinda tersenyum melihat respons positif dari para pengikutnya. "Terima kasih atas dukungan kalian semua, semoga gamis ini tidak hanya membuat kita tampil cantik, tapi juga menginspirasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah," ujarnya dengan penuh rasa syukur. "Ayo, jangan ragu untuk kunjungi website favorit dan dapatkan gamis spesial ini sebelum promo berakhir. Promo akan kita tutup sebentar lagi." Abis ini, tiba-tiba, di tengah siaran langsung itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Wajah Dinda disambar api entah dari mana datangnya. Api itu muncul begitu saja, dan melahap wajahnya dalam sekejap. Teriak Dinda dengan rasa sakit yang luar biasa. Penonton yang menyaksikan live streaming tersebut panik dan bingung, "Apa yang terjadi dengan Dinda?" tulis salah satu penonton di kolom komentar. Rasa sakit yang luar biasa membuat Dinda jatuh pingsan di tempat. Para penonton yang menyaksikan siaran langsung tersebut mulai menulis komentar panik. "Tolong seseorang lakukan sesuatu, ini mengerikan. Apa yang terjadi?" Tak lama kemudian, Mardiah datang dan melihat apa yang terjadi. Dengan cepat, ia mengambil alih siaran langsung dan mematikan kamera. "Ya Allah, lindungilah kami," doa Mardiah sambil mencoba menenangkan diri. Ia segera memanggil petugas medis yang berada di sekitar Masjidil Haram. Para petugas segera membawanya ke rumah sakit terdekat.
"Apa yang terjadi padanya?" tanya Mardiah dengan panik. Dokter yang memeriksa Dinda tampak kebingungan, karena tidak menemukan penyebab medis yang jelas atas kondisi wajah Dinda yang rusak parah. "Ini sangat aneh, tidak ada tanda-tanda infeksi atau alergi," kata dokter dengan nada bingung. Kondisi Dinda semakin buruk. Wajahnya rusak secara permanen dan tidak bisa kembali seperti semula. Keadaan ini membuat Dinda semakin sadar akan dosa-dosanya. "Mardiah, aku merasa ini adalah hukuman dari Allah. Aku benar-benar menyesal," katanya dengan suara yang lemah. Mardiah hanya bisa mengangguk, merasa sangat sedih melihat kondisi Dinda dalam keadaan yang semakin genting. Kondisi wajah Dinda tidak kunjung membaik. Rasa sakit yang ia rasakan begitu luar biasa, tetapi lebih dari itu adalah penderitaan batinnya. "Mardiah, aku telah melakukan kesalahan besar," ujar Dinda dengan suara yang penuh penyesalan. Mardiah mendekat dan memegang tangan Dinda dengan lembut. "Dinda, kita harus memohon ampun kepada Allah. Kita harus bertobat atas segala dosa-dosa kita," katanya dengan suara yang penuh keikhlasan. Mereka berdua menghabiskan malam itu dengan berdoa dan merenungkan perjalanan spiritual mereka. Keesokan paginya, kondisi Dinda tidak mengalami perubahan yang signifikan. Wajahnya tetap rusak dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan. "Mardiah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan," kata Dinda dengan suara yang penuh putus asa. "Apa yang telah aku perbuat?" Mardiah mencoba menenangkan Dinda. "Dinda, mari kita berusaha lebih keras untuk bertobat dan mengubah hidup kita. Allah Maha Pengampun," ucapnya dengan penuh keyakinan. Mereka berdua merencanakan langkah-langkah selanjutnya untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Allah dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Di media sosial, banyak orang mulai berspekulasi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Dinda. Berita tentang kondisi Dinda menyebar luas, membuat banyak pengikutnya merasa prihatin dan penasaran. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan Dinda?" tanya salah satu pengikut setianya. Ustadz Hasim, pembimbing umroh, yang kebetulan melihat video live streaming Dinda, menegurnya dengan keras. "Dinda, apa yang kamu lakukan di Masjidil Haram adalah salah. Di masjid, dilarang melakukan kegiatan jual-beli, termasuk promosi. Nabi Muhammad bersabda, jika kalian melihat orang melakukan jual-beli di masjid, katakanlah, semoga Allah tidak memberi keuntungan pada perniagaanmu," kata Ustadz Hasim dengan tegas. Mendengar teguran dari Ustadz Hasim, Dinda tersadar bahwa segala yang terjadi padanya adalah akibat dari dosa-dosanya. "Ya Allah, ampuni aku," katanya sambil menangis. Ia merasa sangat bersalah dan malu atas perbuatannya. "Aku telah melakukan kesalahan besar," pikirnya. Dinda memutuskan untuk menghapus akun TikToknya dan berhenti dari dunia media sosial. "Aku harus fokus pada perjalanan spiritualku dan mencari ampunan dari Allah," kata Dinda dengan tekad yang kuat. Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan berusaha untuk hidup lebih baik. Bersama Mardiah, Dinda mulai menjalani hidup dengan lebih taat dan religius. Mereka mengikuti berbagai pengajian dan memperdalam ilmu agama. "Aku akan membantu kamu, Dinda. Kita bisa mulai lagi dari awal, dengan cara yang benar," kata Mardiah dengan penuh kehangatan. Perjalanan spiritual Dinda membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia belajar untuk lebih ikhlas dan taat kepada Allah. "Aku telah melalui banyak hal, tetapi aku yakin Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat," pikir Dinda. Dengan bimbingan Mardiah dan Ustaz Hasim, Dinda mulai menemukan kedamaian dalam hidupnya yang baru. Dengan segala usaha dan doa, Dinda berharap agar Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan memberinya kesempatan untuk hidup lebih baik. "Ya Allah, bimbinglah aku di jalan-Mu. Aku ingin menjadi hamba yang lebih baik," doa Dinda setiap hari. Ia bertekad untuk menjalani hidupnya dengan lebih bermakna dan penuh pengabdian kepada Allah. Demikianlah kisahnya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe dan tulis sholawat kepada Nabi. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.